Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama adalah letak unsur dalam sistem periodik unsur dan ikatan logam serta perbedaan antara ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Perkenalkan, nama saya Kadek Siningsih. Saya akan menjelaskan cara menentukan konfigurasi elektron menggunakan aturan Bohr. Aturan Bohr itu sudah dijelaskan minggu lalu oleh kelompok lain. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Jadi di sini ada unsur natrium. Dia itu memiliki nomor atom 11. Nah, jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Terus cara menentukan jumlah elektron valensi. Elektron valensi itu dilihat dari jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, kita melihat Na ini kan dia berakhir pada kulit ketiga dengan jumlah elektron 1. Jadi jumlah elektron valensinya itu adalah 1. Nah, terus letak golongan dalam sistem periodik unsur. Letak golongan dalam sistem periodik unsur itu dilihat dari jumlah elektron valensinya. Nah, karena di sini jumlah elektron valensinya 1, berarti dalam sistem periodik unsur dia terletak pada golongan 1A. Contoh lainnya itu adalah unsur magnesium dengan nomor atom 12. Terus di sini konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 2. Nah, dia karena berakhir di kulit ketiga dengan jumlah elektron 2, maka jumlah elektron valensinya adalah 2. Terus dia dalam sistem periodik unsur berada pada golongan ke-2A. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan diisi oleh unsur-unsur yang memiliki elektron valensi yang sama. Sekian. Nama saya Nur Rahma dengan NIM A231221112. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kadek Siningsih. Di sini saya akan menentukan simbol unsur dalam setiap golongan. Nah, pada golongan 1 itu terdapat simbol unsur hidrogen. Terdapat unsur hidrogen dengan contoh simbol unsurnya itu H. Terus pada golongan 2 salah satu simbol unsurnya itu ada berilium. Pada golongan 3 salah satu simbol unsurnya itu ada baik, di sini saya akan menentukan simbol unsur dalam setiap golongan. Pertama, pada golongan 1 salah satu simbol unsurnya itu ada hidrogen. Pada golongan kedua ada berilium. Pada golongan ketiga ada skandium. Pada golongan keempat ada titian. Pada golongan kelima itu ada vanadium. Pada golongan 6 salah satunya itu ada krom. Terus pada golongan ke-7 salah satu simbol unsurnya ada mangan. Terus pada golongan 8 salah satu simbol unsurnya itu ada besi. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dari itu saya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sofia Limpole dengan NIM A231222122. Di sini saya akan menjelaskan atau menentukan letak atau jumlah unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Di sini saya akan mengambil unsur natrium atau Na dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2
Sampai di mana tadi? Dan 3S1. Jumlah kulit yang terisi elektron itu dilihat di sini dari kulit 1, kulit 2, kulit 3. Jadi Jadi di sini jumlah kulit yang terisi elektron itu dapat kita lihat dari kulit 1, kulit 2, kulit 3. Jadi di sini ditulis kulit 3. Letak periodenya juga bisa dilihat dari kulit terbesarnya, yaitu 3. Jadi di sini ditulis 3. Yang kedua saya akan mengambil unsur karbon. Nomor 6, konfigurasi elektron itu 1s, 2s, 2p2. Ya, jumlah kulitnya bisa kita lihat juga, yaitu ada kulit 1 dan kulit 2. Jadi ditulis di sini 2, serta letak periodnya itu dilihat dari kulit terbesarnya, yaitu 2. Jadi di sini pertanyaannya, dalam satu periode diisi oleh unsur-unsur yang memiliki titik-titik yang sama. Di sini yang kita lihat apa yang sama, yaitu jumlah kulit yang terisi elektron dan letak periodnya. Jadi bisa disimpulkan dalam satu periode diisi oleh unsur-unsur yang memiliki kulit terbesar yang sama. Terima kasih. Jangan dihapus. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan akhiran NIM 088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan konfigurasi elektron dari Elsa Sofia. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa dalam sistem periode unsur terdapat 7 unsur dan masing-masing dari periode memiliki jumlah unsur yang berbeda. Untuk periode yang pertama jumlah unsurnya adalah 2, dan untuk periode kedua dan ketiga jumlah unsurnya adalah 8. Untuk periode keempat sampai ke-7, jumlah unsur yang terdapat dalam periode tersebut adalah 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi elektron dari salah satu unsur serta golongan dan letak periodenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi elektron dari satu unsur serta golongan dan letak periodenya. Unsur yang akan saya ambil yaitu unsur dengan nomor atom 30. Konfigurasi elektronnya adalah, di sini untuk mempersingkat konfigurasi elektronnya saya menggunakan lambang unsur dari salah satu unsur yang terdapat di dalam golongan gas mulia, yaitu argon. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu 4s2 dan 3d10. Nah, di sini bisa dilihat karena dia berakhiran di subkulit D, maka dia masuk ke dalam golongan D. Lalu jumlah elektron yang berada di subkulit terakhirnya adalah 12. Maka seperti yang kita tahu, golongannya adalah golongan 2B. Ini adalah golongannya. Dan untuk periodenya sendiri, jumlah kulit yang terisi elektron atau kulit terbesarnya adalah 4. Maka dia berada di periode keempat. Pertanyaannya, kita memeriksa kembali letak unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Apakah sesuai antara konfigurasi elektron yang telah ditentukan dengan yang berada di tabel sistem periodik unsur? Seperti yang sudah kita cari, iya sama. Karena berdasarkan cara mencari letak unsur yang kami ketahui, letak unsur yang kami dapatkan sama dengan letak unsur yang berada di sistem periodik unsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subkulit S, dia masuk ke dalam golongan 1A dan 2A. Untuk unsur yang berakhiran pada subkulit T, dia masuk ke dalam golongan 3A sampai 8A. Untuk subkulit yang berakhiran pada untuk unsur yang berakhiran pada subkulit D, dia masuk ke dalam golongan 1B sampai 8B. Untuk nanti di pos-pos ya. Untuk unsur yang berakhiran pada subkulit F, untuk 4F dia golongan lantanida, 5F dia actinida. Baik, saya akan menjelaskan cara mencari langsung itu ya. Ulang kan? Saya akan menjelaskan cara mencari
Nah, misal di sini ada unsur aluminium dengan nomor atom 13. Nah, konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p1. Nah, ini kan jumlah elektronnya ada 13. Kalau kita tulis seperti ini kan panjang, jadi kita bisa menyingkatnya dengan lambang unsur gas mulia. Kita bisa mengambil lambang unsur gas mulia dengan lambang unsur neon. Neon kan nomor atomnya 10, jadi yang kita ambil yang elektronnya 10 saja. Ini kan 10, jadi kita bisa lambangkan dengan Ne. Jadi konfigurasi elektronnya 3s2, 3p1. Nah, untuk mencari nomor kulit terbesar, kita bisa lihat di sini. Nomor kulit paling besar adalah 3, maka nomor kulit terbesarnya adalah 3. Untuk mencari periode, kita bisa lihat dengan nomor kulit terbesar. Karena di sini juga periodenya 3. Jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensinya kita bisa menjumlahkan elektronnya. Jadi 2 tambah 1 adalah 3. Nah, golongannya kita bisa lihat dari jumlah elektron valensi. Kan di sini 3, berarti golongannya 3. Nah, karena dia berakhiran pada subkulit T, maka dia masuk ke golongan A. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kandayanti dengan sambuk A2312221 dan perwakilan dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai diagram orbital elektron valensi, yaitu konfigurasi elektron valensinya. Jemputanmu sudah datang tidak? Kan kita ketahui untuk menentukan periodenya kita lihat dari kulit terbesarnya. Kulit terbesarnya itu kan sama-sama di sini 2 dengan di sini 2. Jadi kita ambil yang pertama itu 2. Jadi periodenya 2. Setelah itu untuk menentukan golongannya kita lihat dia masuk dari golongan berapa. Golongan S2 ini dia memasuki golongan A. Kita lihat dari golongannya itu dengan cara melihat jumlah elektron valensinya dengan di sub terakhir, kulit terakhir, yaitu P. Jadi P itu kan dia golongan A. Nah, baru kita jumlahkan elektronnya 2 tambah 6 yaitu 8. Jadinya golongan itu 8A. Setelah itu kita lihat lambang unsurnya. Kita bisa lihat lambang unsur itu dari periode dari periode unsurnya, dari periode dan golongannya, yaitu helium. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.